masukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah, ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Iya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong. Monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan tanyanya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Mbak Alawi 64 lebih. Oke, Ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa Paham, beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa ilmu nasabnya? Itu kopi diminum dulu. Oke. Ya sudah, selanjutnya dari tim kontra, silakan waktu Cek 10 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Loh, terserah kita. Kita kan satu tim. Antara tim. Silakan. Gimana Jadi sih? satu ini kesatuan. Kayak tidak pernah ketemu di TikTok. Gini, tadi antum ditanya sama Habib, ada nggak persyaratan harus ada kitab sezaman? Malah antum balik nanya, mana yang melarang harus ada kitab sezaman? Ini turukut taklidiyah yang Anda tanyakan, itu ditanya dulu tadi sama Habib. Nah, kenapa Habib kok nanya? Karena musannif i'adatul akhyar orangnya tidak konsisten. Kenapa saya tidak katakan konsisten ya? Jadi Kiai Haji Imaduddin itu setiap menulis sebuah dalil, beliau selalu mengambil dalil yang ketepatan cocok dengan pendapatnya, tapi biasanya tidak beliau teruskan ibaratnya. Buktinya Kiai Haji Imaduddin Utsman menulis kitab Ilmu Nasab pada halaman 28, pada teks Al-Muhawwirus Sabi', beliau ya Al-Mihwarus Sabi', beliau kan menyebutkan tuh ya bahwa metode dalam penetapan nasab ketika disebutkan oleh referensi-referensi dari kitab-kitab ahli nasab. Nah, itu tidak beliau teruskan karena rujukannya Google. Saya lihat di Google, bener nggak seperti itu? Ternyata di Google yang beliau kutip ini ada ya, di bawahnya itu tersebut begini Kiai. Nah, ini ya saya bacakan. Innal mudawwanat al-khatiyah wal musannafat allati sunnifat fil qarnaini al-madiyaini. Ingat ya, fil qarnaini al-madiyaini. Jadi contoh sekarang ada Habib mengaku saya adalah Habib keturunan Ba'alawi. Nah, maka untuk menetapkan nasabnya dia cukup dengan menggunakan 2 abad sebelumnya kitab nasab. Itu tertulis di referensinya Kiai Imad sendiri. Tapi kenapa tidak dikutip? Karena tidak sependapat dengan pendapatnya. Jadi hanya diambil dari yang metode nasabnya saja. Padahal pas di bawahnya ada kalimat seperti itu. Fil qarnaini al-madiyaini wa huwa minal mudawwanat al-mutaakhirah hiyal munjid, menjadi pendukung fi isbati sihhatil intisab. Iya. Jadi Kiai Haji Imaduddin ketika mengutip di dalam Google, beliau tidak jujur. Ini namanya kecurangan ilmiah. Seharusnya 1 paragraf selesaikan dan narasinya apa di sana. Ternyata untuk membuktikan kesahan nasab Ba'alawi yang ada sekarang cukup kitab 2 abad. Tertulis di mana? Di dalam kitabnya Kiai Haji Imaduddin sendiri, Metode Ilmu Nasab. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Berapa menit? 5 menit. 5 menit. Oke, saya minta ini langsung dijawab. Apakah bainatun shorikhatun dalam Asy-Syajarah Al-Barakah itu benar-benar bainah shorikah? Saya udah berkali-kali menguji jadi. Oke, saya pengen nanya, apakah Syajarah Al-Barakah itu benar-benar bisa jadi bainatun shorikhatun? Kalau bainatun shorikhatun itu Ubaidillah itu ibnu, bukan orang lain, bukan Ahmad Al-Muhajir. Itu yang pertama. Terus tunjukkan kepada saya 100 saya udah nyempel. Dan paling tidak 27-nya itu bermasalah dari segi tempatnya, dari segi bin-binnya. Kiai Imad kan mendasarkan pada mafhum, ketika itu hasr, ya hasr.
Kenapa pada redaksi yang lain itu ternyata berbeda? Secara waki itu nggak ada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya itu jengkel ketika ada orang sejarah nggak bisa dipakai untuk mengisbatkan nasab. Saya pakai redaksinya Al-Janasti. Laulat tarikh lajuhilatil ansab wandarosatil ahsab. Kalau tanpa ilmu sejarah, nama fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu artinya apa kalau tanpa ilmu sejarah? Saya dengar berkali-kali Kiai Imad ngomong as-suluk tidak bisa dipakai untuk mengisbat nasab. Apa dalilnya? Dia sendiri ngomong kalau tidak ada ilmu sejarah, nama-nama itu tidak ada artinya. Itu. Terus yang terakhir, bagaimana bisa memastikan bahwa nasab itu munqati dengan asyajarah al-barokah? Di manuskrip pertama, saya itu punya hipotesa kalau Muhammad bin Umar Ar-Razi itu bukan Fakhruddin Ar-Razi yang Sunni. Kenapa? Di manuskripnya itu kan diijazakan kepada Ali bin Syarosah. Oke? Ya Tengku. Itu tahunnya 597. Oke? Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin, dia seharusnya membuat kitab itu tahun 606. Jawab itu pertama. Terus yang kedua, jika benar itu 606. Seharusnya, karena dia belajar ilmu nasab. Nanti dijawabnya nanti, Sayyid. Kisahnya itu tenang. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, Iya, sebentar, tenang. waktu saya habis nanti. Terus Ya, yang kedua, Ali Syarofsah itu lahir di tahun berapa? Gak ada yang tahu. Tapi dalam Lubabul Ansab, dia itu punya saudara namanya Hasan bin Ali bin Syarofsah. Tahu dia itu lahir tahun berapa? 625. Katakanlah Hasan itu adalah adiknya Ali bin Syarofsah. Dalam satu tobakot berarti ada 3 orang. Kita potong 30. Masuk akal atau tidak? Jika tahun 597 dia mengijazahkan Asyajarah al-Barokah yang sebelumnya disebut dengan Bahrul Ansab itu kepada Ali bin Syarofsah. Jikapun benar ada bias hijriah 30 tahun potongannya, maka itu masih tidak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah itu harus diberikan kepada Ali bin Syarofsah dalam umur 2 tahun. Kiranya mungkinkah seorang ulama mengijazahkan sebuah kitab kepada bocah yang balik saja belum umur 2 tahun? Mungkin itu 5 pertanyaan saya pengen jawab sekarang karena Kiai Imad itu selalu berkelit tentang hal ini. Perwakilan ini saya anggap representasi dan harus sanggup menjawabnya. Kalau enggak saya bantai sekarang. Masih 2 menit. Nah sekarang saya pengen melanjutkan yang tadi. Nah kitab suluk ini nggak berdiri sendiri. Ternyata ada Tuhfatul Zaman. Nah Tuhfatul Zaman setelah menyebutkan Ahmad bin Abu Bakar, Ahmad al-Wari' bin Abu Bakar, Abu Bakar al-Wari' bin Ahmad al-Syahid, dilanjutkan lagi bahwasanya di situ, dan tadi Abdullah Ba'alawi itu disebutkan tarikh wafatnya, dan ternyata persis tarikh wafat yang ada di As-Suluk persis dengan tarikh wafat yang ada di Syamsul Dhuhri. Artinya itu konfirmasi ini adalah Abdullah Ba'alawi. Nah kitab As-Suluk nggak berdiri sendiri, ada Tuhfatul Zaman sebagai mukhtasar dan tashih dari Al-Ahdal. Nah di Tuhfatul Zaman Al-Ahdal ini melanjutkan, dan di zaman saya kata dia ada Abdullah dan Umar bin Abdurrahman, yaitu Umar bin Abdurrahman Umar al-Muhdhar bin Abdurrahman as-Segaf, dan lagi-lagi disebutkan tarikh wafatnya oleh dalam Tuhfatul Zaman, dan tarikh wafat Sayyidina Umar al-Muhdhar yang disebutkan di situ persis seperti ada yang di Syamsul Dhahirah, dan disebutkan dan ayahnya Abdurrahman yang bangun banyak masjid, dan persis Sayyidina Abdurrahman as-Segaf memang dikenal bangun banyak masjid di Tarim. Nggak sampai di situ, ada satu kitab lagi Tabaqatul Khawas Ahli Siddiq wal Ikhlas. Itu yang ditulis oleh bukan Murtadha Az-Zabidi. Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih. Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih yang dipakai oleh Kiai-Kiai Banten ini, Tajridus Sharih Mukhtasar Bukhari. Nah, itu menyebutkan tadi itu dari Sayyidina Ali Sahibud Darak bin Alwi al-Ghuyur dan seterusnya sampai ke tadi, ditambah lagi Abdullah bin Abu Bakar yang di zaman beliau. Ternyata Abdullah bin Abu Bakar di situ adalah Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Persis tarikh wafatnya ditulis oleh Az-Zabidi di situ, tarikh wafatnya persis ditulis sama seperti yang di Syamsul Dhahirah. Yang ada perbedaan tarikh wafat hanya di sini Ahmad bin Muhammad. Naam, yang ada perbedaan tarikh wafat itu pun perbedaan tarikh wafat kalau beda itu disebut takriban sama Al-Janadi. Artinya mungkin saja ada perbedaan. Dan masih ada kitab-kitab lain seperti As-Sakhawi, Ibn Hajar dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka semua bohong, asal-asalan menyebutkan itu? Oke. Terima kasih. Selanjutnya waktu 7 menit, fadhal. Tadi 20 10 10 7 7. Semakin sedikit nanti TikTok ada. Ini saya perhatikan dari tadi ya. Kita akan berawal dari 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imad. Itu belum dijawab. Belum juga dijawab, kita ditanya lagi. Gitu kan, malah kemana-mana merembetnya. Saya ulangi lagi ya. Pertanyaan pertama, adakah kitab atau sumber lain yang valid
dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramut? Satu, ini aja dulu dijawab. Kalau memang ada, sebutkan kitabnya. Oke. Kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Ya, saya rasa itu. Kemudian tambahannya, kalau kita melihat kepada referensi-referensi dari kitab-kitab yang ditulis oleh Bani Alawi, itu paling tua adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah yang mengacu kepada As-Suluk. Kurang lebih demikian. Saya jawab lagi Ustaz dulu. Ya, silakan. Masih ada 4 menit. Waduh, 4 menit nggak cukup. Oke, karena saya tadi sudah ngambil korting tadi. Saya kan nggak banyak-banyak bicara menit-menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab daripada pertanyaan Bapak Kiai Gus Rumel. Ya. Ya. Jadi kitab Syajaratul Mubarakah itu sudah kokoh sekali. Pertama, bukti kekokohannya. Di dalam tulisan akhir kitab, cek aja sendiri, itu disebutkan bahwa pengarangnya adalah Al-Fakhrur Razi atau Fakhruddin Ar-Razi. Dia adalah seorang muhakkik terpercaya. Syekh Mahdi Ar-Rajai juga mempercayai bahwa kitab itu karangan Imam Fakhrur Razi. Dibuktikan dengan ia mencetaknya dengan judul karya Imam Fakhrur Razi itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya, semua kitab-kitab, hampir mayoritas ya, kitab-kitab nasab dari abad keempat, kelima, di atas abad ke-6 ya, abad ke-6 ke-7 ya, itu semua mereferensikan oleh mu'allik, oleh orang ahli tahqiq atau ta'liq ya, itu menuliskan semua adalah tidak luput dari nama kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu pertanda bahwa tim ta'liq tidak mencurigai apapun di balik ini ya. Yang kedua, di dalam kitab Tabaqatun Nasabin ya, dicatakan atau disebutkan bahwa Imam Al-Fakhrur Razi adalah seorang an-nasabah yang mempunyai kitab bernama Bahrul Ansab di luar Asy-Syajaratul Mubarakah, halaman 123. Seseorang yang mendalami sebuah fan daripada ilmu biasanya menulis bukan hanya sebuah kitab ya, maka dapat dikatakan bahwa kitab nasab karya Imam Al-Fakhrur Razi ada 2 kitab selain As-Syajaratul Mubarakah, itu Bahrul Ansab. 3, salinan kitab yang berangka